Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fauzia Fania dengan NIM 21040450143 dari kelas BKC. Nah, saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai 3 pendekatan yang merupakan tugas dari mata kuliah Psikologi Konseling. Nah, 3 pendekatan ini ialah yang pertama itu ada pendidikan direktif, yang kedua itu pendidikan non direktif, dan yang ketiga itu pendidikan elektif. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai pendekatan direktif. Nah, pendekatan direktif adalah memandang manusia sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang penuh tetapi seringkali tidak tercapai sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Nah, tujuan pendekatan direktif ini adalah berusaha memecahkan masalah klien dengan menggunakan kemampuan intelektual mereka secara sadar dan menolong klien mengubah tingkah lakunya yang emosional dan impulsif dengan tingkah laku yang rasional serta mendapatkan insting dalam memecahkan masalahnya. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah dari konseling direktif. Nah, konseling direktif ini langkah-langkahnya terbagi dari 6. Yang pertama itu ada analisis. Analisis adalah mengumpulkan data diri klien dan masalah dari klien yang mereka hadapi dari berbagai sumber. Yang kedua itu ada sintesis. Artinya sintesis ini adalah menganalisis, mengatur, dan menyusun data yang sudah dikumpulkan. Nah, yang ketiga itu ada diagnosis. Artinya merumuskan kesimpulan tentang masalah-masalah yang dialami klien, mengidentifikasi masalah serta sebab-sebabnya, menentukan sebabnya dilihat dari masa lalunya, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang keempat itu ada prognosis, artinya rangkaian tentang hasil yang dicapai selama klien ini mengikuti konseling. Yang kelima itu ada pemberian bantuan kepada klien agar bisa menyelesaikan masalahnya. Yang keempat itu follow up, dan yang keenam itu follow up atau usaha menentukan efektivitas konseling apa yang akan dilakukan atau teknik apa yang akan dilakukan. Nah, yang selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari konseling direktif ini atau pendekatan direktif ini. Yang pertama itu ada kelebihan konseling direktif. Yang awalnya waktu yang dibutuhkan itu lebih singkat. Yang kedua, data yang didapatkan lebih lengkap karena menggunakan teknik pengumpulan data yang memadai. Yang ketiga, solusi yang diberikan konselor dapat digunakan sebagai dasar pemikiran klien dalam pemecahan masalahnya. Yang keempat, cocok digunakan untuk klien yang kurang berpendidikan atau kurang paham mengenai konseling ini, klien yang tidak mau terbuka, dan anak-anak serta individu yang masalah-masalahnya yang tidak terlalu bersifat emosional. Yang selanjutnya itu ada kekurangan konseling direktif. Nah, kekurangan dari konseling direktif ini yang pertama itu meragukan kemampuan klien untuk memecahkan masalahnya sendiri. Maksudnya di sini konselor selalu membantu klien untuk memecahkan masalahnya, tidak mengandalkan dirinya sendiri. Yang kedua itu ada tidak efektif untuk klien dengan masalah emosional yang mendalam. Nah, pendekatan yang kedua itu ada pendekatan konseling non direktif. Nah, pendekatan ini memperkenalkan suatu pendekatan dalam konseling yang bersifat pada diri sendiri dan masalah klien. Nah, selama konseling berlangsung, klien diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri dan emosinya serta dipercayakan untuk memikul sebagian besar tanggung jawab bagi pemecahan masalahnya. Nah, pendekatan konseling non-direktif ini difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan klien untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan serta lebih penuh. Klien sebagai orang yang paling mengetahui dirinya sendiri adalah orang yang harus menemukan tingkah laku apa yang pantas untuk dirinya sendiri. Nah, adapun ciri-ciri dari konseling direktif non direktif ini, yang pertama itu sasaran konseling adalah aspek emosi dan perasaan, bukan dari segi intelektualnya.
Yang kedua itu, titik tolak konseling adalah keadaan individu yang termaksud di sini kondisi sosial atau psikologis masa kini dan bukan pengalaman masa lalu. Yang ketiga itu, proses konseling bertujuan untuk menyelesaikan antara ideal self dan actual self. Yang keempat itu, peranan yang aktif dalam konseling diperankan oleh klien, sedangkan konselor adalah pasif atau reflektif. Artinya semata-mata diam dan pasif, akan tetapi tetap berusaha membantu klien aktif untuk memecahkan masalahnya. Nah, di sini adapun yang membedakan pendekatan konseling non direktif ini dengan konseling lain itu, yang pertama, pendekatan non direktif ini memfokuskan kepada tanggung jawab dan kesediaan dari konseling menemukan dan menentukan cara-cara yang akan dipilih dalam menghadapi pilihannya atau dalam menghadapi masalahnya. Nah, yang kedua itu, pendekatan non direktif ini menekankan dunia fenomenal konseling, empati yang tepat dalam konseling, client center sebagai usaha untuk memahami konseling, memberikan perhatian terutama kepada persepsi diri klien dan persepsi dirinya terhadap dunia. Yang ketiga itu, pendekatan non direktif ini hanyalah salah satu contoh dari hubungan pribadi yang konstruktif. Konseling mengalami proses penyembuhan ketika menjalin hubungan dengan konselor yang membantunya melakukan apa yang tidak bisa dilakukannya. Yang keempat itu, fungsi konselor pada konseling non-direktif ini yaitu tampil langsung dan bisa dijangkau oleh konseling serta memusatkan perhatian pada pengalaman di sini dan sekarang yang tercipta melalui hubungan antara konseling dan konselor yang dibangunnya. Nah, yang selanjutnya itu ada kelebihan konseling non-direktif. Nah, yang pertama itu, kelebihan konseling direktif itu ada pemusatan pada klien dan bukan pada terapis. Hal ini lebih berpusat pada klien atau konseli daripada konselor, atau konseli di sini lebih fokus untuk memecahkan masalahnya dan konselor hanya membantu untuk memusatkan masalahnya. Yang kedua itu ada identifikasi dan wahana utama dalam mengubah kepribadian. Yang ketiga, lebih menekankan kepada sikap terapi daripada teknik. Yang keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Yang kelima, penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam terapi. Yang keenam, menawarkan persepsi up to date dan optimis. Yang ketujuh, klien memiliki pengalaman positif dalam mengambil terapi ketika mereka fokus dalam menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir itu, klien merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya secara penuh ketika mereka mendengarkan dan tidak dijudge atau tidak dikucilkan. Mungkin itu saja dari kelebihan konseling keluarga. Selanjutnya itu ada kelemahan dari konseling non-direktif. Nah, yang selanjutnya itu ada kelemahan dari konseling non-direktif. Nah, terapi yang berpusat pada klien ini dianggap terlalu sederhana. Yang kedua itu, terlalu menekankan aspek afektif atau emosional dan perasaan. Yang ketiga itu, tujuan untuk setiap klien yaitu memaksimalkan dirinya atau berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang keempat itu, terlalu luas dan umum sehingga sulit untuk menilai individu. Yang kelima itu, tidak cukup untuk sistematis dan lengkap, terutama yang berkaitan dengan klien yang kecil tanggung jawabnya. Yang terakhir itu ada terapi menjadi tidak efektif ketika konselor terlalu direktif dan pasif atau tidak ingin memecahkan dan menceritakan masalahnya. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan konseling elektif. Nah, pendekatan konseling elektif ini adalah menurut terminologi dalam bimbingan konseling merupakan psikoterapi yang dalam pelaksanaannya memilih teori yang baik dari sekian banyak teori konseling yang ada, menggunakan metode yang terbaik dari berbagai metode yang ada untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien dan konseling. Nah, konseling elektif ini berdasarkan pada pandangan teoritis dan pendekatan yang merupakan percampuran dan perpaduan dari berbagai unsur-unsur dari teori-teori yang ada dan juga dipilih secara sadar guna untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan dalam proses bimbingan konseling yang dilakukan. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada manfaat dari konseling elektif. Nah, konseling elektif ini mempunyai 3 manfaat. Yang pertama itu termasuk dalam pendekatan individual.
Nah, karena pendekatan konseling ini sangat mudah beradaptasi ya, konselor dapat merancang rencana perawatan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dan unik dari klien atau konselinya. Yang kedua itu ada keterlibatan. Nah, penggunaan beberapa teknik dapat membantu orang merasa lebih tertarik dan terlibat dalam proses pelaksanaan konseling. Yang ketiga itu ada fleksibel. Nah, karena konselor dapat menilai kebutuhan seseorang dan memilih pendekatan dan teknik yang menurutnya mereka paling cocok, maka memungkinkan untuk beralih di antara teknik satu dengan yang lain untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan. Misalnya, perawatan seseorang mungkin melibatkan pengobatan fobia, tetapi juga mengatasi stres kronis. Nah teman-teman, mungkin itu saja tadi 3 pendekatan yang saya sudah jelaskan. Mungkin cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.